mengimpor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang atau jasa antara negara. Berikut adalah pengertian dari keduanya berdasarkan konteks pada tahun 2023 hingga 2024. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah proses pengiriman barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan. Negara yang mengekspor barang atau jasa disebut negara pengekspor. Pada tahun 2023 sampai 2024, ekspor tetap menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi banyak negara. Pemerintahan sering mendorong ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Faktor seperti kebijakan perdagangan, kondisi ekonomi global, dan hubungan diplomatik antara negara sangat mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara. Yang kedua adalah impor. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan atau dijual di dalam negeri. Negara yang mengimpor barang atau jasa disebut negara pengimpor. Pada tahun 2023 sampai dengan 2024, impor tetap menjadi sarana utama bagi negara-negara untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Impor juga memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dari berbagai negara. Kebijakan tarif, regulasi perdagangan, dan nilai tukar mata uang adalah beberapa faktor yang mempengaruhi impor. Kedua aktivitas ini sangat penting dalam konteks globalisasi, di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Tren perdagangan internasional mempengaruhi oleh perjanjian perdagangan, inovasi teknologi, dan perubahan dalam rantai pasok global. Jadi, ekspor dan impor merupakan kegiatan vital dalam perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang atau jasa antara negara. Ekspor yang berarti pengiriman barang atau jasa ke luar negeri berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja di negara pengekspor. Sebaliknya, impor yang berarti pembelian barang atau jasa dari luar negeri memungkinkan negara pengimpor untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menawarkan variasi produk yang lebih luas kepada konsumen. Pada tahun 2023 dan 2024, kedua aktivitas ini dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, kondisi ekonomi global, hubungan diplomatik, dan inovasi teknologi, mencerminkan saling ketergantungan negara-negara dalam era globalisasi. Tujuan ekspor dan impor dalam konteks perdagangan internasional sangat beragam dan mencerminkan berbagai motivasi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kedua kegiatan ini, yaitu tujuan ekspor. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Ekspor meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan devisa. Ini berkontribusi langsung terhadap produk domestik bruto dan memperkuat posisi negara. Yang kedua, memperluas pasar dan peningkatan penjualan. Perusahaan dapat memperluas pasar mereka di luar batas domestik, peningkatan volume penjualan dan pendapatan dengan menargetkan konsumen internasional. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Dengan mengekspor, perusahaan dapat mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan di pasar domestik dan diverifikasi sumber pendapatan mereka. Yang keempat, memanfaatkan keunggulan komparatif. Negara dan perusahaan dapat fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan inovasi. Bersaing di pasar internasional mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, berinovasi, dan efisiensi operasional, sehingga meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan domestik. Impor memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien atau tidak tersedia di dalam negeri, seperti bahan baku, komponen industri, dan produk konsumen tertentu. Yang kedua, mengakses teknologi dan inovasi. Melalui impor, negara dapat mengakses teknologi canggih dan inovasi dari luar negeri yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri domestik.
Yang ketiga, menstabilkan harga dan pasokan. Impor dapat membantu menstabilkan harga barang di pasar domestik dengan menyediakan alternatif saat ada kekurangan pasokan atau harga tinggi di dalam negeri. Yang keempat, mendorong persaingan dan kualitas. Impor meningkatkan persaingan di pasar domestik, mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi untuk bersaing dengan barang impor. Yang kelima, memperluas pilihan konsumen. Impor memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dari seluruh dunia, meningkatkan pilihan dan kepuasan konsumen. Jadi, ekspor dan impor memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat hubungan internasional. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, negara dan perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat ekspor dan impor sangat signifikan dalam konteks perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Manfaat ekspor: 1. Peningkatan pendapatan negara. Ekspor menghasilkan devisa yang meningkatkan pendapatan nasional dan membantu menyeimbangkan neraca perdagangan. 2. Pertumbuhan ekonomi. Ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor yang terlibat dalam ekspor. 3. Diversifikasi pasar. Dengan mengekspor, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan menstabilkan pendapatan mereka dengan mengakses pasar internasional yang lebih luas. 4. Penguatan posisi kompetitif. Perusahaan yang mengekspor cenderung lebih kompetitif karena mereka harus memenuhi standar kualitas internasional dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Manfaat impor: 1. Pemenuhan kebutuhan domestik. Impor memungkinkan negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak tersedia atau sulit diproduksi di dalam negeri, seperti bahan baku, teknologi, dan produk konsumen tertentu. 2. Peningkatan kualitas hidup. Konsumen mendapat akses ke berbagai produk berkualitas tinggi dari seluruh dunia yang meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan mereka. 3. Stimulasi kompetisi domestik. Impor mendorong persaingan di pasar domestik, memaksa produsen lokal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi untuk bersaing dengan produk impor. 4. Stabilisasi harga dan pasokan. Impor dapat menstabilkan harga dan memastikan pasokan barang yang stabil, terutama saat terjadi kekurangan atau kenaikan harga di pasar domestik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya ekspor dan impor memiliki manfaat yang saling melengkapi dan saling penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat daya saing industri, dan memperdalam hubungan internasional. Dengan mengelola aktivitas ekspor dan impor secara efektif, negara dan perusahaan dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi ekspor dan impor adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri suatu negara. Contohnya, yang pertama, sumber daya alam seperti mineral, hasil hutan, atau bahkan bahan baku lainnya yang melimpah dapat mendorong ekspor produk-produk yang diolah dari sumber daya tersebut. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi yang canggih dan efisien dalam proses produksi dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional sehingga mendorong ekspor. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi yang rendah dapat membuat produk lebih murah dan menarik bagi pembeli di luar negeri sehingga mendorong ekspor. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti pemberian intensif pajak atau subsidi dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas ekspor. Yang kelima, transaksi luar negeri. Perusahaan yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik tentang transaksi luar negeri seperti prosedur ekspor-impor, regulasi perdagangan internasional, dan budaya bisnis di negara tujuan ekspor akan lebih mudah untuk menembus pasar internasional dan meningkatkan ekspor. Faktor eksternal yang memengaruhi ekspor dan impor adalah faktor-faktor yang berasal dari luar negeri suatu negara. Contohnya, yang pertama, permintaan di negara tujuan ekspor. Permintaan yang tinggi akan mendorong ekspor produk tersebut.
Yang kedua, harga barang di pasar internasional. Harga barang di pasar internasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga di dalam negeri dapat mendorong ekspor barang tersebut. Yang ketiga, nilai tukar mata uang yang menguntungkan bagi negara pengekspor dapat membuat produknya lebih murah di pasar internasional, sehingga mendorong ekspor. Yang keempat, kebijakan perdagangan negara lain seperti tarif, kuota, hambatan non-tarif lainnya dapat mempersulit masuknya ekspor ke negara tersebut sehingga dapat menghambat ekspor. Yang kelima, keadaan ekonomi di negara lain. Keadaan ekonomi yang kuat di negara tujuan ekspor dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk dari negara pengekspor sehingga mendorong ekspor. Yang keenam, kepercayaan antara pihak eksportir dengan pihak importir dapat memperlancar proses transaksi perdagangan internasional sehingga mendorong ekspor. Yang ketujuh, perdagangan antar negara. Hubungan perdagangan yang baik antar negara dapat memperlancar arus perdagangan internasional sehingga mendorong ekspor dan impor.